Lanjut kembali Daily Listener, bertanya kepada Mbak Eti Teja Laksana yang saat ini juga masih menjadi komando bagi 130-an kelompok UMKM yang bernaung di bawahnya. Bagaimana Mbak dengan progres yang dialami para UMKM kita? Adakah perkembangan yang menyenangkan ini? Ada yang maju, ada yang mundur, semua biasa. Kalau sama teman-teman UKM, ada beberapa teman yang mampu bertahan ya, dalam artian kan karena produknya sedikit, otomatis displaynya sedikit. Kayak Pak Doni ini kan produknya sebenarnya secara produktivitas sehari cuma 3 ya Pak ya, kalau lukis murni ya. Jadi kan kembali lagi mungkin barang yang di display itu nggak terlalu banyak gitu. Kadang-kadang kalau display nggak terlalu banyak, kalau orang liwat tuh nggak kelihatan gitu loh. Makanya kadang-kadang saya kalau baju coba dong tolong yang agak banyak supaya kelihatan. Kelihatan ramenya, pilihannya. Iya, jadi orang tuh akan lihat itu apa sih, tapi kalau sedikit nggak kelihatan, kelewat aja gitu kan. Iya. Nah sementara tadi kalau perkembangan teman-teman seperti apa ya, kayak Pak Doni sampai hari ini bertahan gitu loh di Galeri Jakarta, yang mungkin omsetnya 1-2 t-shirt ya yang laku, tapi paling nggak saya cukup bangga gitu Bapak boleh bertahan, dan mudah-mudahan akan berkembang terus, karena kan kalau kayak Pak Doni nih bisa by order ya Pak ya. Kalau misalnya orang punya ide tertentu dibikinin khusus gitu, nanti dibikinin gitu loh. Jadi tapi ada juga beberapa teman-teman yang akhirnya udah capek kok nggak laku-laku gitu barangnya. Nah sekarang barang nggak laku itu kan banyak faktor ya Pak Kris ya. Faktor memang itu menarik nggak dengan masyarakat yang datang ke situ. Nah itu kan Galeri Jakarta itu kan tempat tempat uji coba gitu loh buat teman-teman. Kalau misalnya barangnya itu ternyata laku, kan dia bisa mengembangkannya di tempat lain gitu. Ya, setelah laku dia mau bikin outlet sendiri. Boleh. Monggo. Kalau sudah sanggup kita dukung. Apa sih yang bisa kita sama-sama gitu ya. Bahkan bagi yang mungkin punya kendala dalam permodalan, dibantu aksesnya ya, informasinya. Mudah-mudahan ya, paling nggak saya informasiin coba datang ke sini gitu loh. Tadi saya dengar di on airnya Mbak Riri yang jam 8 ya kan, bingung kita mau kemana sih nih gitu, sampai Pak Subiakto bilang nanti dia dicariin alamatnya gitu. Sebetulnya kalau kita banyak ketemu kali ya Mbak ya, kita bisa saling bertanya gitu loh dengan satu dengan yang lain ya. Mudah-mudahan alamatnya tuh dikasih tahu. Yang penting kan alamat dan kemana kita mesti datang ya. Artinya akses ya, betul, pertemanan gitu. betul. Jadi nggak pernah rugi ya ketemu dengan orang baru lagi, orang baru lagi gitu. Saya pikir nggak wasting time ya. Enggak lah. Oke, Pak Christian, melihat perkembangan UMKM kita sekarang ini dan derasnya juga ya produk-produk import yang masuk ini. Kalau dari makanan katakanlah ya Mbak Eti, kemarin kabarnya 60% kita malah masih import gitu ya, kebutuhan sedih ya pangan kita. Nah, bagaimana dengan industri? Artinya ya kebutuhan papan kita lah ya, pakaian gitu kan. Ada juga nggak pernah dari sandang. Ya sandang ya, klien papan bilang. sandang, ya sandang. Dari klien-klien yang juga kasih masukan atau sempat ini Pak berbagi gitu informasinya. Ya, kalau klien saya kebanyakan masih pedagang ya. Jadi mereka mengakui bahwa kalau bagi mereka tidak ada pilihan, apa yang laku mereka jual. Nah itu juga berbeda pasar lah ya. Mereka bukan produsen. Nah sementara memang juga ada produk-produk skala UKM yang masuk, seperti snack-snack tradisional itu kan masuk ke mereka. Dan tantangannya memang sebenarnya di kualitas, ya kan. Produk-produk tradisional ini masih akan bergelut dengan memproduksi barang yang sama dengan kualitas yang lebih baik. Dan kalau kita bicara kualitas, tidak melulu di rasa, kadang-kadang juga di penampilan, di kemasan. Kemasannya bagus banget gitu ya. Jadi sayang mau makan yang nggak dimakan-makan Pak. Kemasan yang bagus bisa mengangkat isi. Sementara kalau isi yang enak seperti apapun, karena kemasannya tidak menunjang, belum apa-apa konsumen sudah males beli.
menjudge ya, sudah menghakimi underestimate bahwa ya Pak ya. iya underestimate ini enak apa enggak ya, kemasan aja sudah kayak gitu. Nah belum lagi ada aturan-aturan tambahan seperti dari dinas kesehatan kita kan harus ikuti izin, seperti apakah expired date-nya terpasang, Iya. apakah ada SP ya kalau SP. itu IRT, PIRT, izin. kan ada penyuluhan kalau untuk POM kan. makanan dari dinas kesehatan. Biasanya kalau UKM belum sampai ke POM itu Iya. masih berkutat di dinas kesehatan, artinya sudah pernah mendapatkan penyuluhan, makanya dia mendapatkan SP. Nah hal-hal seperti itu biasanya peritel itu akan memeriksa dan mereka hanya menjual produk-produk yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat ya. Oke. Nah, melihat juga produknya kembali nih ke Pak Doni begitu ya, yang emang nyentrek nih. Kenapa Pak memilih pakaian khususnya kaos gitu ya sebagai ladang bisnisnya, Pak? Soalnya dari dahulu kala saya juga udah suka t-shirt yang pertama ya. Dari suka. Iya. Kalau orang bisnis suka duluan dalam keadaan jatuh, dalam keadaan sepi apapun dia Seneng aja masih gitu ya. bisa survive dengan keyakinan gitu kan. Iya. Betul. Terlepas produknya laku atau enggak itu Laku nomor apa 2 enggak lah. ya? Enggak laku masih bisa dipakai sendiri Iya, gitu betul. ya. Karena seneng kan? Satu kelurahan. Terus yang kedua karena t-shirt itu merupakan salah satu sisi untuk mengekspresikan diri. Seperti kita ambil contoh misalkan ada pilkada itu calon apa itu juga fotonya ditempel segala macam ya untuk identitas diri lah. Jadi dengan t-shirt kita bisa tahu orang ini arahnya kemana gitu kan, ideologinya apa, sukanya apa itu bisa dilihat dari t-shirtnya. Oke. Jadi kalau dibentuk itu pakai cetakan atau gimana sih Pak? Maksudnya dibentuk gimana? Ya gambarnya maksudnya gitu. Kan boleh depan tuh ada yang dicap, ada yang disablon, ada yang dilukis gitu ya. Kebetulan saya lagi akhir-akhir ini mengembangkan sablon ya. karena lukisnya udah nggak cover kan ya. Jadi terlalu lama ribet, ya kalau ngelukis itu ya. terlalu lama, terus harganya terlalu tinggi. Jadi segmen pasar pun banyak yang kebuang. Makanya sekarang saya mikir fokus gimana harga bisa terjangkau, kualitas tetap bagus. Oke, dear listener, 0815 1034 1034 untuk Anda. Kita berlanjut setelah ini.